Di jalan, sebuah mobil pemadam kebakaran kini melaju dengan kecepatan tinggi, dengan sirine yang cukup terdengar kencang hingga semua pengendara yang ada di jalan satu persatu mulai mengalah dan minggir. Karena benar-benar dikejar waktu agar segera cepat datang ke lokasi kebakaran, agar bisa meminimalisir korban jiwa dan kerugian yang terjadi. Dan saat mobil kru pemadam kebakaran melewati pengkolan, sebuah mobil sport dan sebuah moge tiba-tiba saja menghalangi mobil pemadam yang membuat laju kru jadi terhambat. Apalagi baik pemotor itu terlihat memepet dan mengetuk-ngetuk kaca mobil. Entah apa permasalahan keduanya yang jelas sangat mengganggu lalu lintas dan membuat kru juga pengendara yang lain jadi kesal, marah, dan emosi. Salah satu kru yang bertugas mengemudikan mobil damkar itu emosi. Berkali-kali ia membunyikan klakson namun tak mempan. Apalagi cowok pengendara mobil sport yang terbuka itu tak terima dan mengumpat sembari mengacungkan jari tengahnya pada mobil damkar, yang membuat supir damkar itu akhirnya menginjak gas dan mobil damkar itu akhirnya menyeruduk mobil sport itu hingga lajunya minggir, termasuk juga pengendara moge itu yang mau tak mau hampir oleng. Ya, mobil damkar pun akhirnya berhasil lewat, meninggalkan pengendara moge dan pengendara mobil sport yang emosi akibat mobilnya lecet. Gen, lo gak apa-apa? Ini semua gara-gara lo. Lihat, gara-gara lo, mobil gue penyok. Berapa ratus juta gue harus perbaiki. Gue yang ngurus, sampai nih mobil kembali mulus. Ya tapi please, izinin gue menikah. Gak bisa, gue gak terima. Lo udah janji, lo gak akan menikah. Lo janji setia sama gue. Tapi ternyata di belakang gue, lo diem-diem jalan sama cewek. Gen, gue terpaksa. Kita masih bisa pacaran kok. Dan gue jamin, istri gue gak bakal tahu. Gue pastiin hubungan kita tetap bisa berjalan seperti biasa. Bullshit. Lo pikir perempuan sebego itu, hah? Terserah. Apapun itu, gue paling anti pacaran sama suami orang. Gue homo, tapi gue gak sudi diduain. Gue pengen punya cowok yang bener-bener gak doyan cewek dan setia sama gue apapun alasannya. Gen, Cahyo, lepas. Jangan bikin malu. Gen, gue masih sayang lo. Tai, sekali lo bohongin gue udah gak percaya lagi sama lo. Gen, gue janji ini sementara. Setelah gue punya anak, gue akan ceraikan istri gue. Bener-bener bajingan lo ya. Gak punya hati. Ngebuat gue semakin yakin mutusin lo. Gen, oh ya, satu lagi. Sekalipun lo nanti cerai, gue gak bakal mau balikan sama lo. Brak. Gen. Namanya Mas Banyu atau Air, 30 tahun. Seorang petugas pemadam kebakaran yang tak sengaja bertemu dengan Geni, Api, 25 tahun, saat sedang bertugas dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan. Banyu ditemani Pak Lemah atau Tanah, 50 tahun. Rekannya yang kini duduk di sampingnya, sedangkan rekan-rekan yang lain duduk di kabin belakang. Banyu sendiri sudah punya pacar, sedangkan kru-kru yang lainnya sudah berkeluarga dan memiliki pasangan masing-masing, baik normal maupun tidak normal. Kenapa demikian? Itu karena Banyu memiliki rekan gay yang ada di dalam krunya. Siapa lagi kalau bukan Pak Lemah? Ya, Pak Lemah adalah seorang gay. Namun baik Banyu maupun rekan yang lain tak pernah menjat dan mempermasalahkannya. Pak Lemah sendiri sudah memiliki pacar, dan pacarnya bapak-bapak juga. Namanya Pak Howo atau Udara, 50 tahun. Jika Pak Lemah sosoknya gagah maco berwibawa seperti Pak Jenderal Andika Perkasa, lain dengan Pak Howo yang sosoknya mirip dengan Pak Ganjar Pranowo. Tinggi, kurus, rambutnya putih merata, namun sangat berkarisma. Ayo, siapa yang kemarin suka gay bapak-bapak? Apa sih yang kalian suka dari bapak-bapak? Sikapnya yang dewasa, kulit keriputnya, kumis tebalnya, atau yang lain? Entahlah, semua tergantung selera. Dan ngomong-ngomong soal selera, Mas Banyu sendiri sedang dekat dengan seorang gadis yang bernama Bening dan berniat mempersuntingnya. Namun masih mengumpulkan uang untuk menikah, apalagi Banyu masih membutuhkan banyak uang untuk pengobatan ibunya. Ya, mobil yang dikendarai Mas Banyu itu kini hampir sampai tiba di lokasi kebakaran. Tapi tiba-tiba saja mobil cowok tadi kembali menyalip
yang membuat Geni heran. Antara mobil damkar dan mobil sport cowok tadi pun balap-balapan. Bahkan lagi-lagi Geni dengan beraninya kembali mengacungkan jari tengahnya sembari berteriak. "Woi, berhenti lo, tanggung jawab. Gue bakal bikin perhitungan sama lo." "Pak, tolong videoin, biar nanti aku viralin pengendara kurang ajar itu. Nyuh, pelan nyuh, jangan emosi, jangan terpancing. Jangan sampai kejadian 5 tahun yang lalu terulang lagi." "Gimana gak emosi? Lebih baik mengorbankan nyawa 1 daripada nyawa 100. Piar, seketika Geni melempar batu ke kaca mobil damkar yang entah ia dapatkan dari mana. Bahkan kaca mobil sampai pecah dan mengenai HP Pak Lemah hingga jatuh dan tak dapat lanjut memvideokan ulah Geni. Beruntung tak mengenai wajah Banyu. Banyu yang kesal itu seketika membuka kaca jendelanya dan cuy, meludahi wajah Geni tepat terkena di wajahnya. Hingga kemudian, mobil damkar pun berbelok dan tak lama kemudian sampai di lokasi. Ya, semua kru mulai beroperasi mengevakuasi kebakaran yang sudah melalap sebagian pusat perbelanjaan itu. Dengan memperhatikan arah angin, juga mengoperasikan hidran bahkan selang air, semua kru berusaha semaksimal mungkin memadamkan kobaran api. Di jalan raya, ya, di sebuah proyek yang terdapat pengaspalan jalan sendiri, malam ini tepat pukul 12 malam, Pak Howo baru saja kerja malam. Bapak-bapak kurus berambut putih itu sedang bertugas mengendalikan mesin pengaspal jalan. Pengaspalan sengaja dilakukan tengah malam agar tak banyak kendaraan yang lalu lalang. Dan kendaraan yang lalu lalang pun diatur dan dijaga oleh rekan-rekannya dengan sistem buka tutup agar tak terjadi penumpuknya kemacetan akibat adanya perbaikan jalan. Dan ketika Pak Howo sedang bekerja mengaspal jalan, sebuah mobil damkar tiba-tiba saja datang dan mengklaksonnya. Pak Lemah membuka kaca mobil damkar, kemudian tersenyum dan melemparkan bungkusan. "Pak, makasih Pak," teriak Pak Howo saat berhasil menangkap bungkusan dari mobil damkar. "Semangat Pak." Yo, makasih." Ya, klakson pun berbunyi dan mobil damkar itu pun pergi. "Apaan tuh Pak?" tanya teman Pak Howo. "Nih, bawah, tolong bagiin ke yang lain. Ada gorengan, banyak dan masih panas." "Wah, makasih Pak." "Woi, gorengan." Ya, Pak Howo mengambil 1 bakwan beserta 1 rawit ijo, sembari menikmati bakwan panasnya sembari mengaspal jalan. Pak Howo terlihat senang sekali bertemu Pak Lemah yang sudah 3 hari ini tak bertemu karena kesibukan tugas masing-masing. Pak Howo sendiri adalah duda ditinggal mati dan tak menikah lagi. Sedangkan Pak Lemah sudah lama berpisah dari istrinya. Keduanya memang memiliki rumah sendiri-sendiri. Pak Lemah tinggal dan ditemani kedua anaknya yang sudah berumah tangga. Namun Pak Lemah lebih sering tinggal dan menginap di rumah Pak Howo yang tinggal sendirian. Karena anak putri sematawayangnya itu ikut tinggal di rumah suaminya. Namun sesekali putrinya dan menantu juga cucunya seringkali berkunjung menemui Pak Howo. Di apartemen Geni, ya, di apartemen yang baru saja 2 hari yang lalu ia tempati. Geni kini sedang mandi. Geni sendiri sengaja pergi dari rumahnya dan membeli apartemen barunya karena sengaja menghindari Cahyo agar sang mantan tak bisa mencarinya. Bahkan Geni sudah berpesan pada satpam yang ada di rumahnya agar tak memberitahukan keberadaannya pada mantan. Geni merasa kecewa, membatin dalam hatinya. Geni pikir jika berhubungan dengan cowok lebih asik daripada cewek. Gak ribet, gak kebanyakan drama, gak banyak masalah. Tapi ternyata lamanya sebuah hubungan tak dapat menentukan sebuah kebahagiaan dan akhirnya kandas juga. Rasanya malas mau memulai dari awal lagi. Cintanya pada laki-laki sudah ia habiskan pada sang mantan. Rasa percayanya pada laki-laki sudah ia berikan pada sang mantan. Harapan terbesarnya agar bisa bersama selamanya sudah ia tujukan pada sang mantan. Namun nyatanya bersama laki-laki juga bisa mengecewakan, bahkan lebih sakit dibandingkan dengan perempuan, karena semua sudah terlanjur ia berikan. Dan Geni adalah tipe yang tidak asal atau tidak mudah jatuh cinta pada cowok. Atau lebih baik bertobat. Atau lebih baik mencoba memperbaiki diri menyukai perempuan. Jujur Geni sendiri bukan pure bot.
Geni terpaksa menjadi bot demi sang mantan yang memang tak mau mengalah darinya. Jujur, Geni masih bisa diselamatkan. Geni juga punya sahabat cewek yang sangat cantik dan juga terlihat menyukainya. Namanya Unggun. Hanya saja rasa cinta dan sayangnya lebih besar pada sang mantan daripada dengan sahabatnya sendiri. Tapi jika sudah terlanjur kecewa seperti ini, rasanya Geni dendam. Kalau dia bisa menikah, kenapa Geni tidak? Entahlah, Geni pusing. Ya, Geni kini sedang mengguyur seluruh tubuhnya di kamar mandi, sembari menggosok pipinya dengan facial foam dengan cukup keras, karena merasa ternoda oleh ludahan supir mobil damkar itu. Rasanya malam ini perasaannya campur aduk. Belum saja urusannya dengan mantannya, sekarang sudah berurusan dengan supir mobil damkar. Geni akan memberi pelajaran padanya. Geni menyuruh orang untuk mencari tahu tentang supir damkar itu. Keesokan harinya, di kantor pemadam kebakaran, pagi ini meski tidak sedang bertugas memadamkan kebakaran, namun Banyu dan yang lain sedang sibuk beraktivitas mengecek peralatan-peralatan, juga sedang mengajarkan pada personil-personil yang baru tentang teori-teori evakuasi. Dan ketika sedang mengajarkan teori-teori evakuasi, sebuah mobil polisi tiba-tiba saja masuk yang membuat baik Banyu dan yang lain terkejut. Apa ada tugas evakuasi? Tapi kenapa tak ada telepon darurat? Lantas ada apa polisi ke sini? Selamat pagi. Pagi. Ada apa ya, Pak? Tanya Mas Banyu. Dengan saudara Banyu? Saya sendiri, Pak. Anda ditangkap dan ikut kami ke kantor polisi. Alasannya? Kami mendapat laporan dari pihak pelapor yang mengharuskan kami melakukan proses penangkapan. Atas tuduhan apa? Boleh saya minta surat tugas dan surat penangkapan? Silakan, Mas. Ya, petugas polisi itu pun menunjukkan surat tugas pada Banyu. Begitu terkejutnya Banyu saat membaca surat atas nama pelapor dengan nama Geni, dengan tuduhan pasal lalu lintas dan perbuatan tidak menyenangkan yang harus mengganti kerugian atau tidak ancaman kurungan 2 tahun. Ini pasti gara-gara semalam, Nyuh. Pak, teman saya nggak salah. Saya saksinya, bahkan banyak warga saksinya. Kami juga punya buktinya. Dan justru dialah yang harus ditangkap karena menghalangi petugas pemadam kebakaran. Mobil damkar kami di depannya juga lecet dikit, teriak salah satu kru yang menyaksikan kesalahan Geni. Maaf, lebih baik dijelaskan di kantor polisi saja. Tapi Pak, it's okay, saya ikut. Tapi Nyuh, ya Banyu pun secara kooperatif dan tak melawan itu kini ikut dibawa ke kantor polisi. Dan begitu mobil polisi itu pergi, guys, telepon Pak Lemah. Kita bawa bukti-bukti ke kantor polisi. Di rumah Pak Howo. Ya, di rumah Pak Howo sendiri, Pak Howo yang baru pulang pagi ini itu tak sengaja melihat Pak Lemah yang kini tertidur di kursi di depan rumahnya yang membuat Pak Howo heran dan langsung membangunkannya. Pak, bangun. Set. Udah pulang? Kenapa gak istirahat di dalam saja toh? Udah tahu kuncinya aku taruh di bawah keset. Tadi ngobrol dulu sama tetangga sebelah. Pas dia pergi sembari nunggu, malah ketiduran. Masuk? Iya, aku numpang cas dulu. HP-ku mati sayang. Ya, keduanya pun masuk. Pak Lemah pun mengecas HP-nya dan set. Pak Lemah langsung memeluk Pak Howo dari belakang, sembari mengelus bokongnya. Pak, nanti dulu. Belum mandi, masih bau aspal. Kangen, 3 hari gak dapet jatah, sama-sama sibuk. Nanti dulu ya, takutnya cucuku mau datang. Kek! Nah, bener, cucuku datang. Seketika Pak Lemah melepas pelukannya pada Pak Howo saat motor menantunya datang bersama dengan cucu laki-lakinya. Cucu kakek. Ya, Pak Howo pun menghampiri cucunya dan menggendongnya. Lalu menantunya pun mencium tangannya, juga mencium tangan Pak Lemah. Istrimu kenapa gak ikut? Iya Pak, nyiapin orderan pesanan tumpeng buat acara ulang tahun tetangga. Oh, syukurlah. Ini Pak lauknya. Ya sudah, taruh di meja. Makasih. Cucu kakek diam di sini ya. Nanti kakek beliin mobil-mobilan. Gak bisa kek, soalnya ada undangan ulang tahun. Besok ya kek. Dek,
Jangan minta kakek lagi. Kan mobil-mobilan Dede udah banyak. Tapi Dede belum punya mobil-mobilan kayak mobil yang biasa dinaiki kakek lemah. Oh, Dede mau mobil damkar? Tanya Pak Lemah. Iya kek. Mana ada Dek? Ada. Nanti kakek cariin. Ucap kakek lemah. Jangan dianggap serius Pak. Nanti juga kalau udah bosen gak dimainin lagi. Gak apa-apa. Tenang. Namanya juga anak kecil. Ya sudah Pak. Saya langsung aja ya. Mau ngantar tumpeng sekalian langsung berangkat kerja. Ya sudah. Cium dulu kakek. Bye-bye kakek. Dadah. Ya, menantu dan cucu Pak Howo pun pulang. Set. Lagi-lagi Pak Lemah kembali memeluk Pak Howo dan brak. Pak Lemah menutup pintu rumah Pak Howo. Sekarang bebas. Nanti saja. Aku lapar. Gak sabar nyobain lauk putri kesayanganku seperti biasa. Tapi belum masak nasi. Juga belum mandi. Belum beres-beres rumah. Kamu yang mandinya lama, mandi saja duluan. Gantian, biar aku yang masak nasi. Lalu kita sarapan bersama. Ya sudah, terima kasih. Ya, Pak Howo pun masuk ke kamar mandi. Lalu begitu Pak Howo mandi, Pak Lemah menyetel musik lewat DVD. Lagu-lagu lawas yang biasa keduanya dengar. Dan dari dalam kamar mandi, Pak Howo senyum-senyum sendiri saat mendengar Pak Lemah bernyanyi lagu kesukaan Pak Howo dengan nyaring. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Ya, hingga satu album lagu usai dan Pak Howo baru saja selesai mandi. Dan begitu ia keluar kamar mandi. Pak, loh, kemana orangnya? Pak, ya, Pak Howo pun heran. Kemana Pak Lemah? Sedangkan nasi di rice cooker terlihat sudah matang. Tak hanya itu, Pak Howo juga melihat rumahnya seketika bersih dan rapi. Bahkan bekas kopi dan puntung rokok sisa semalam sebelum berangkat kerja yang ada di meja juga sudah dibereskan. Kemana Pak Lemah? HP-nya juga masih ada. Hingga kemudian suara HP berbunyi. Tanda pesan masuk di HP Pak Howo. Dan Pak Howo pun yang penasaran pun membacanya. Maaf sayang, aku gak bisa nemenin kamu sarapan. Ini pakai nomor rekan. Aku sekarang sedang di kantor polisi. Ada sedikit trouble. Jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa padaku. Dan begitu selesai, aku segera kembali. Siap, Pak. Aku menunggu Bapak pulang. Ya, Pak Howo pun memilih menunda sarapannya. Meski hari sudah mulai siang, dan sembari menunggu Pak Lemah pulang, Pak Howo memilih merapikan ranjangnya, yang sebentar lagi akan digunakan bercinta untuk keduanya. Lalu lanjut mencuci pakaiannya. Di kantor polisi. Deal. Ya, dengan berat hati, Banyu terpaksa menandatangani beberapa syarat yang harus ia penuhi dari Geni. Agar Geni tak membawa kasusnya ke jalur hukum. Karena kalau sampai ia dipenjara, bagaimana dengan ibunya yang sedang sakit-sakitan? Baik, kalau begitu kasus berakhir damai. Ya, Banyu pun keluar ruangan. Sedangkan Geni masih di dalam ruangan bersama pengacaranya. Dan rekan-rekan Banyu pun mengerubuti Banyu. Nyung, kamu serius akan berganti rugi? Emang kamu ada uang? 200 juta? Belum lagi ada syarat-syarat yang gak jelas tadi. Emang kamu mau jual tanah? Itu dia bang. Mana ibuku sedang sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan. Karena penyakitnya tidak ditanggung BPJS. Jadi aku harus mengeluarkan uang pribadi untuk biaya pengobatan ibu. Mau minjem uang, tapi aku masih punya hutang. Sabar ya Nyung. Bapak heran. Padahal bukti video sudah jelas-jelas dia yang salah. Harusnya dia yang dihukum. Ucap Pak Lemah jadi kesal. Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Katanya, lo punya duit, lo punya kuasa. Sabar ya Nyung. Semoga lain kali kita lebih bisa menahan diri menyikapi masalah ini. Ucap rekan menenangkan Banyu. Harusnya Bapak viralin dulu.
Karena harus viral dulu, baru kita mendapat keadilan. Kita kan buru-buru madamin kebakaran, Pak. Mana sempat mikirin viralin video. Keselamatan nyawa lebih penting. Sudah. Biar urusan ini aku urus sendiri. Bisa ngomong bentar. Seketika Geni menghampiri Banyu dan rekan-rekan Banyu yang lain pun meninggalkan Geni dan Banyu berdua. Apalagi, aku sudah menyetujui persyaratanmu. Lo yakin bisa ganti rugi? Kasih aku waktu. Oke, gue kasih waktu seminggu. Gila, dapat dari mana aku uang sebanyak itu dalam waktu seminggu? Gue gak mau tahu. Gue mau mobil gue balik mulus. Mobil kamu hanya pesok dikit. Kenapa semahal itu? Hello, dasar orang miskin, kere. Kalau lo gak ngerti mobil sport, mending jangan banyak bacot. Gue gak peduli ya, kalau lo dalam waktu seminggu gak bisa kasih ganti rugi, lo bakal masuk jeruji. Aku ada uang 30 juta. Itu pun tadinya untuk biaya pengobatan ibuku yang sedang sakit. Alasan. Lo pikir gue percaya gitu aja? Aku bersumpah. Gue gak peduli. Pokoknya, gue mau seminggu lagi. Lo harus ganti rugi sesuai kesepakatan yang lo tanda tangani. Tapi di sana terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Apa tidak ada opsi lain yang bisa meringankanku? Apa orang kaya sepertimu tak punya hati, tak punya rasa kasihan, dan menindas orang yang lemah? Tak hanya menghalangi petugas menyelamatkan nyawa orang, tapi juga menghalangi seorang anak laki-laki yang berusaha menyelamatkan nyawa ibunya yang sedang sakit. Apa kamu tidak punya orang tua? Dek. Seketika Geni menatap Banyu lekat-lekat dengan tatapan marah. Lalu Geni berjalan mendekati Banyu yang membuat Banyu berjalan mundur. Bahkan teman-teman Banyu seketika beranjak dari tempat duduknya, bersiap-siap jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa. Iya, gue emang gak punya orang tua. Orang tua gue udah mati. Dan lo tahu orang tua gue mati karena apa, hah? Karena ditabrak mobil damkar 5 tahun yang lalu deket terminal. Dan korbannya bokap nyokap gue. Geni pun meninggalkan Banyu yang kini mematung menatap Geni yang masuk ke mobilnya. Dan mobil itu pun pergi. Nyuh, gimana? Pak, Bapak ingat kejadian yang di terminal 5 tahun yang lalu? Waktu mobil yang dikendarai Bang Miun menabrak 2 mobil hingga memakan korban. Ya gimana gak ingat, kan Bapak ikut di dalam mobil. Dan itu murni kesalahan Miun yang dengan kecepatan tinggi dan melawan arus. Bekas luka di kaki Bapak saja masih. Emang kenapa, Nyuh? Masih ingat korbannya? Ya ingat, pengendara mobil suami istri. Korbannya itu ternyata orang tuanya Geni. Apa? Di rumah Pak Howo. Ya, di rumah Pak Howo. Pak Lemah baru saja pulang. Dan begitu pulang, kini giliran Pak Howo yang ketiduran di atas sofa. Karena lama menunggu Pak Lemah pulang. Pak Lemah seketika menggeser meja dan berjongkok di samping Pak Howo. Dan mengelus rambutnya yang beruban. Lalu mengelus wajahnya yang dihiasi keriput dan kerutan. Namun masih terlihat tampan. Lalu Pak Lemah mendekatkan bibirnya dan Pak Howo pun membuka mata. Pak, lama sekali. Ini jatuhnya bukan sarapan, tapi makan siang. Maaf ya Pak, ada sedikit masalah. Semalam mobil damkar menyerempet mobil. Lalu gimana? Gak apa-apa, sudah damai. Sudah, jangan pikirkan itu. Ayo kita makan, Bapak sudah lapar. Iya, ya, Pak Howo pun beranjak dari sofa dan menyiapkan makan siang keduanya. Lalu Pak Howo membawakan 2 piring nasi dan rantang berisi lauk pemberian putrinya dan keduanya pun makan bersama. Nih Pak, ayamnya, ucap Pak Howo membukakan tutup rantang. Terima kasih. Enak sekali masakan putrimu. Jujur, aku iri padamu Pak. Kamu selalu mendapat perhatian dari putri dan menantumu, meskipun kalian tidak tinggal bersama. Jangan begitu. Anak-anak Bapak kan sibuk kerja semua. Anakku kan kerjanya di rumah, usaha nasi tumpeng, kue-kue, ya wajar. Bukannya Bapak juga sering diajak makan di restoran sama anak-anak Bapak, tapi Bapak yang gak mau. Jarang. Kalaupun disuruh milih,
Bapak lebih senang makan berdua sama bapak seperti ini. Bayangkan saja, mereka ngajak bapak, tapi gak ada yang nanya bapak gimana-gimana. Gak ada obrolan yang santai. Yang ada bentar-bentar ngangkat telepon, ngomongin kerjaan, kerja, dan kerja. Bahkan ketika sama orang tua, yang dibahas pekerjaan. Gak pernah nanyain gimana bapak. Padahal bapak gak pernah minta apa-apa. Bapak cuma butuh diperhatikan. Rasanya makan berdua kayak gini saja, lauk ayam goreng dan tempe, sayur kangkung, dan sambel. Begini aja lebih nikmat dari makan di restoran. Ya sudah, gak usah dipikir, gak usah dipermasalahkan. Masih ada aku yang nemanin kamu. Kita janji ya Pak, menua bersama. Iya, menua bersama. Habis kan? Ini habis, tuh. Mau nambah nasinya? Mau ngopi aja, sama mau ngentu. Ya sudah, tapi ingat, jangan ngerokok. Ngopi aja ya. Bapak udah janji stop rokok. Jangan niruin aku. Aku kalau batuk gak kayak bapak. Iya. Ya sudah, bapak mandi dulu ya. Iya. Ya, Pak Lembah pun masuk ke kamar mandi. Sedangkan Pak Howo membuatkan kopi untuk Pak Lemah. Lalu begitu kopi terhidang, Pak Howo lanjut membereskan piring dan rantang dan mencuci piring. Dan begitu Pak Howo sedang mencuci piring, Pak Lemah baru saja keluar kamar mandi. Dan begitu Pak Howo menoleh, ngapain? Seketika Pak Howo terkejut saat melihat Pak Lemah membuka handuknya dan memamerkan batangnya yang sudah tegang. Pak Lemah yang dengan batang mengacung itu berjalan ke meja makan yang terdapat segelas kopi. Lalu menyeruput kopinya sembari melirik genit Pak Howo. Setelah itu kembali meletakkan gelas kopinya dan berjalan menghampiri Pak Howo. Hingga kemudian memeluk Pak Howo yang masih mencuci piring. Pak, jangan di sini. Masih cuci piring. Cuci piring aja, biar aku yang nyuci kamu. Bisik Pak Lemah sembari menjilat lubang telinga Pak Howo yang membuat Pak Howo menggelinjang. Namun Pak Howo menahan dan tetap melanjutkan cuci piringnya. Pak Howo menggosok piring dengan sabun. Tangannya memutari punggung belakang piring hingga kemudian seketika putaran tangannya berhenti akibat putaran lidah Pak Lemah yang kini mencuci lubang mataharinya. Rasanya geli-geli manja. Pak Howo mencoba kembali fokus sembari kembali mencuci piring. Namun baru saja hendak menyalakan keran dan hendak membilas piring. Prak. Seketika piring jatuh ke wastafel saat batang besar Pak Lemah itu masuk. Rasanya Pak Howo tak fokus mencuci piring. Matanya terpejam, merasakan dorongan pelan tapi pasti dari Pak Lemah itu. Pak Lemah yang melihat Pak Howo tak berdaya itu tiba-tiba menuntun kedua tangan Pak Howo yang pegangan pinggiran wastafel. Lalu membuka tangan kirinya dan memencet sabun cuci piring. Lalu Pak Lemah menggosoknya dan tangan keduanya saling menggenggam dan saling memainkan tangan masing-masing sampai berbusa-busa. Rasanya licin-licin basah gimana gitu. Ya, tangan keduanya sama-sama mencuci piring, lidah keduanya saling mencuci bibir. Gerakan Pak Lemah semakin kencang. Nafasnya mulai tak beraturan, tangannya mulai memutar keran hingga kemudian cur. Keesokan malam harinya, ya malam hari ini di apartemen Geni sedang teleponan dengan Unggun, sahabatnya. Gun, kenapa sih? Dari tadi gue teleponin gak diangkat-angkat. Lo marah ya? Gara-gara tadi gue nembak lo? Hah, enggak. Gue cuma ketawa aja. Aneh. Tumben bercanda lo beda. Gue gak bercanda. Apaan sih? Gun, gue beneran suka sama lo. Cuma lo cewek yang deket sama gue. Cuma lo yang ngertiin gimana gue. Selain si bangsat itu. Dan gue tahu lo suka sama gue kan? Hah, pasti habis ribut sama Cahyo. Bukan ribut lagi, tapi gue putus. Hah? Iya, bahkan gara-gara berantem sama Cahyo, mobil gue lecet keserempet mobil damkar. Waduh, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma bermasalah dikit sama supir. Pantes nembak gue, ngawur. Gue gak ngawur ya, gue serius. Gue pengen ngomong empat mata sama lo. Lo di mana sih berisik? Di kafe sama anak-anak. Sama anak-anak, apa berdua sama cowok? Cewek semua.
ada cowok, si Egi noh, bencong, saingan lo. Enak aja, gue bukan bencong ya. Hah, ya udah, ini udah mau balik kok. Ya udah gue langsung cabut ke rumah lo. Gue nggak ada di rumah. Lah terus di mana? Di apartemen. Apartemen siapa? Apartemen gue sendiri. Gue baru beli. Sengaja buat supaya dia nggak bisa nyariin gue. Apartemen lo di mana? Pas di depan kafe yang biasa kita nongki. Ntar naik aja ke unit 40, lantai paling atas. Wah, deket banget. Oke, gue ke sana. Ya, Unggun pun segera meluncur menemui Geni. Dan sembari menunggu Unggun datang, Geni pun mengambil sesuatu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ya, Geni sudah yakin dengan keputusannya. Hingga kemudian, ting tong, cekrek. Gun, wah, keren banget nih apartemen. Lu ada-ada aja ya. Udah punya rumah tapi tinggal di apartemen. Terus rumah lo siapa yang nempatin? Kan masih ada paman bibi. Duduk, mau minum apa? Kok lo jadi canggung gitu sih? Kayak gue tamu aja. Gue bisa bikin sendiri. Lagian gue baru aja ngopi sama temen-temen. Langsung aja ke intinya. Kenapa kalian bisa putus? Bukannya kalian bucin banget? Ternyata kecurigaan gue selama ini yang gue ceritain sama lo, kejadian juga. Maksud lo, Cahyo selingkuh? Dan dia mau menikah. What? Dia kan janji, dia gak akan pernah nikah. Ah, udahlah, gue gak mau bahas dia. Karena ada hal yang lain yang lebih penting yang ingin gue bahas. Apaan tuh? Seketika Geni menunjukkan kotak cincin pada Unggun yang membuat Unggun syok dan tak percaya Geni akan melakukan seperti ini. Nikah yuk. Wah, parah nih. Udah gila ya lo. Kayaknya patah hati gegara putus sama Cahyo buat lo udah sejauh ini. Gun, gue serius. Orang kayak lo bisa serius. Gen, gue tahu lo cuma berusaha buat nyenengin gue karena gue pernah bilang kalau aja lo gak belok, gue mau sama lo. Ya tapi gak buat pelampiasan atau pelarian juga kali. Kan ketahuan banget Gen, lo ngarangnya. Kalau lo cuma cari pelampiasan, lo cari aja cowok lain. Homo banyak kok, yang lebih cakep dari Cahyo juga banyak. Apa perlu gue bantu cariin? Jadi lo ragu dan gak percaya sama gue. Lo boleh nuduh gue pelampiasan, lo boleh nuduh gue semau lo. Tapi please, izinin gue ngebuktiin kalau gue serius sama lo. Unggun diam. Gun, gue serius. Lo kenal gue kan? Jadi pasti lo tahu gue lagi serius atau lagi bercanda. Gun, please, gue tahu diri kok. Gue emang gak pantas buat lo. Gue juga tahu kalau di sana banyak yang lebih dari gue yang mau sama lo. Tapi gue yakin, yang lo mau cuma gue. Gue bisa ngerasain itu. Dan lo tahu nggak alasan kenapa gue milih lo? Bukan karena pelampiasan, bukan karena pelarian, tapi karena gue butuh seseorang yang rasa sayang dan cintanya lebih besar dari rasa sayang gue. Karena dicintai lebih baik daripada mencintai, dan gue menemukan itu dari lo. Oh, jadi gue aja yang cinta, lo enggak? Gak mungkin enggak. Jika dicintai lebih baik daripada mencintai, maka akan jauh lebih baik lagi jika kita saling mencintai dan saling menjaga. Kenapa gue serasa kayak ngomong bukan sama Geni yang gue kenal ya? Jangan banyak bacot, jawab, mau gak gue kawinin? Ayo, mau gak? Ya udah, gue mau. Beneran? Udah dijawab masih nanya. Buruan, pasangin tuh cincin, ucap Unggun menyodorkan jarinya. Sini. Namun begitu Geni hendak melingkarkan jarinya. Tunggu. Kenapa Gun? Lo jangan macem-macem ya sebelum kita nikah. Lo kan tahu gue masih virgin. Gun, emang selama ini gue pernah macem-macem sama lo? Sekalipun kita berduaan seperti ini. Iyalah, lo kan boti. Jangan panggil gue sebutan itu lagi. Lah, emang kenyataan. Gue terpaksa. Buruan, jadi dipasangin gak nih jari? Eits, ntar dulu. Apalagi Gun? Lo bisa ngaceng gak sama gue? Ya elah, mau dicoba sekarang? Enggak. Ntar aja, gue buktiin sendiri.
pas malam pertama. Hah, jangan khawatir, pasti gue buat jebol selaput lo. Kayak iya aja. Cups. Thanks Gun, ucap Geni mencium tangan Unggun setelah berhasil melingkarkan cincin di jari Unggun yang membuat Unggun salting. Namun tak berhenti di situ. Unggun panik saat Geni mulai mendekati wajahnya, mengangkat ujung dagunya, dan ketika bibir keduanya dekat, ting tong. Seketika bunyi bel pintu berbunyi, Geni urung mengecup Unggun dan berjalan ke arah pintu. Dan begitu pintu terbuka, cekrek, dek. Seketika Unggun melihat cowok tampan berbadan maco dengan membawa sebuah amplop dan entah kenapa, keduanya saling menatap dengan tatapan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seketika pikiran Unggun kemana-mana, baru saja hatinya senang, namun saat ini juga langsung dibuat kecewa. Unggun beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri Geni ke pintu, melepas cincinnya, hingga kemudian, "Gun, kemana?" "Ternyata lo gak bisa berubah. Sorry, gue gak bisa." Seketika Geni terkejut saat Unggun mengembalikan cincinnya. "Gun, gue bisa jelasin. Gun, tunggu. Gun." Geni hendak mengejar, namun tak mungkin Geni mengabaikan Banyu yang kini di depannya. "Maaf kalau aku mengganggu. Masuk." Ya, pintu pun tertutup. Entah apa yang keduanya bicarakan. Yang jelas meski Banyu hanya membawa uang seadanya, namun Banyu ingin menunjukkan tanggung jawabnya. Pagi hari kemudian, ya pagi ini Geni sedang keluar mencari sarapan. Mobil Geni hendak menuju ke sebuah restoran cepat saji. Namun begitu mobilnya baru sampai di lampu merah yang ada di dekat pasar, Geni melihat seorang ibu-ibu dengan membawa barang belanjaannya. Terlihat berjalan sempoyongan dan jalannya seperti hendak mau pingsan. Geni yang kasihan itu seketika meminggirkan mobilnya dan menghampirinya. "Bu, Bu, astaga." Seketika Geni langsung menangkap tubuh ibu itu saat hampir pingsan, dan lebih terkejut lagi ketika melihat si ibu batuk mengeluarkan darah di tisu yang ada di tangannya dan buru-buru membuangnya. Seketika Geni langsung membopong dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu mengambil air mineral yang masih utuh di dalam mobil dan memberikannya pada ibu tersebut. "Bu, minum dulu, dan ini tisunya." "Makasih nak." "Ibu mau kemana?" "Mau pulang, habis belanja dari pasar." "Ya sudah, saya antar pulang." "Gak usah nak, rumah ibu deket, ngerepotin." "Gak apa-apa Bu, lagian saya gak lagi sibuk kok, cuma mau cari sarapan." Ya sudah, makasih." "Sama-sama. Ngomong-ngomong, ibu sakit ya? Kenapa ibu belanja sendiri? Kenapa gak nyuruh anaknya? Atau ditemani anaknya?" "Saya cuma tinggal berdua sama anak saya. Anak saya belum pulang kerja. Semalam ada tugas. Pagi ini baru dia akan pulang. Makanya sebelum dia pulang, ibu mau buatin sarapan buat dia." "Nah, itu belok, ada pertigaan, lurus. Itu rumah ibu yang ada pohon mangganya." "Oh, iya Bu." "Nah, sampai. Ayo, masuk dulu." Nggak apa-apa Bu, saya langsung aja." Tadi kan katanya mau cari sarapan toh. Sarapan di sini aja. Ibu mau masakin yang enak sebagai rasa terima kasih ibu. Sekalian ibu kenalin sama anak ibu." Ayo, nggak apa-apa, masuk." Ya sudah." Ya, entah kenapa Geni jadi tak tega pada ibu ini dan tiba-tiba saja ingin menurutinya. Melihat ibu ini, seketika mengingat ibunya. "Duduk, maaf ya rumahnya kecil." "Iya Bu, bentar ya." "Iya Bu." Ya, ibu itu pun pergi ke dapur dan begitu ibu itu ke belakang, dek. Seketika Geni terkejut dan melongo saat melihat foto yang terpajang di dinding. "Mas Banyu,
Seketika Geni syok, ternyata ia sedang berada di rumah supir damkar yang sedang bermasalah dengannya. Dan ternyata Banyu benar, dia memang tak bohong dan tak beralasan jika memang ibunya benar-benar sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika Geni menoleh saat ada cewek cantik datang membawa rantang. Lalu si ibu keluar dari dalam. Bening, masuk nak. Bu, maaf Bening langsung aja ya. Soalnya mau ada acara keluarga. Ini ada bolu buat ibu sama Mas Banyu. Oh gitu, Mas Banyunya belum pulang. Gak nunggu Banyu dulu? Gak apa-apa Bu, langsung aja. Ya sudah, makasih ya nak. Hati-hati ya di jalan. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bening pun pulang dan ibu itu kembali ke belakang dan memotong bolu dan kembali menghampiri Geni dan menyuguhkan bolu pemberian Bening. Nak, sembari nunggu sarapan, dimakan dulu bolunya ya. Ini asli enak, buatan calon mantu saya sendiri yang barusan itu. Oh, iya Bu, makasih. Dan begitu Geni hendak mengambil bolu, suara motor tiba-tiba saja terdengar. Nah, itu anak ibu. Ucap ibu keluar rumah dan Banyu heran melihat ada mobil di depan rumahnya. Banyu belum menyadari jika di dalam rumah ada Geni, karena Geni memakai mobil lain dari mobil sport yang sempat ia tabrak. Dan begitu Banyu masuk, Geni, Mas, loh, kalian kenal? Seketika Banyu panik karena Banyu tak memberitahukan permasalahannya pada ibunya agar tak kepikiran dan tak membuat penyakitnya kumat. Oh, Mas Banyu ini pernah bantu saya Bu, pas mademin api di kos saya, gara-gara kompor meleduk. Ya nggak Mas? Ting, ucap Geni mengedipkan mata. Iya Bu. Kamu sendiri ngapain ada di sini? Oh, kamu kok nggak sopan sih? Dia yang nganterin ibu pulang dari pasar. Tadi ibu hampir pingsan. Hah? Maksud ibu sedikit pusing, keliengan, tapi nggak apa-apa kok. Kan udah Banyu bilang, ibu nggak usah kemana-mana, tunggu Banyu pulang kalau mau kemana-mana. Sudah, ibu nggak apa-apa kok. Bentar, masakan ibu takut gosong. Ya, ibu pun masuk ke dalam, lalu Banyu pun duduk dan mengobrol bersama Geni. Kamu nggak bilang apa-apa kan, masalah kita sama ibu? Gue masih punya hati. Nah, ini tehnya, diminum. Makasih Bu, ucap Geni dan ibu pun kembali ke belakang. Apa yang terjadi sama ibu? Tidak ada, gue hanya bantu ibu lo yang hampir pingsan. Jadi kamu percaya kan kalau ibuku sakit? Percaya, tapi kesepakatan tetap kesepakatan. Seketika Banyu kesal menatap Geni, namun Geni hanya tersenyum sembari menikmati bolu di meja. Hingga kemudian HP Banyu berbunyi, kantor menelpon. Apa? Ada kebakaran lagi? Di mana? Oke, aku segera ke sana. Bu, apa? Bu, maaf, aku nggak bisa sarapan. Ada emergensi, ada kebakaran lagi. Aku harus berangkat lagi. Oh, ya udah, hati-hati ya. Di apartemen Geni. Ya, malam ini Geni gelisah. Itu karena Geni memikirkan Unggun yang tak mau mengangkat teleponnya. Geni tahu jika Unggun tak percaya dan masih meragukannya. Padahal Geni sudah menjelaskan pada Unggun jika ini salah paham. Namun Unggun tetap tak mau peduli. Dengan 2 cincin couple yang masih melingkar di jari tengah dan jari manisnya, Geni pusing. Atau lebih baik, Geni pacaran saja dengan Mas Banyu. Cakep juga. Ah, tidak. Mencintai cowok strek susah gampang. Geni trauma, apalagi Mas Banyu juga sudah punya calon. Calonnya juga cantik dan bening seperti namanya. Tidak mungkin dia berpaling dengan homo sepertinya. Cahyo saja yang tampak meyakinkan saja bisa berpaling, apalagi Banyu. Ditambah ada rasa iba campur bahagia saat Geni di rumah Banyu dan bertemu ibunya. Serasa merasakan hangatnya sebuah keluarga, meski dengan cara yang sederhana.
Rasanya Geni iri pada Banyu. Geni meratapi nasibnya sendiri di saat ingin berubah. Namun tak ada yang mendukungnya. Bahkan Unggun, satu-satunya seseorang yang ia harapkan pun kini menghindarinya. Geni gak boleh nyerah. Geni turun dari apartemen dan menuju basement, lalu melajukan mobilnya menuju rumah Unggun. Dan tak lama kemudian akhirnya sampai. Dan begitu sampai, ada sebuah mobil yang terparkir di sana. Dan begitu Geni keluar dari mobil, Unggun baru saja keluar dari rumah dengan seorang cowok yang tampan. Geni, dek. Siapa Unggun? Tanya cowok tampan itu sembari menatap Geni. Geni, mampir dulu, sapa ibu Unggun menyapa. Thanks tante, sepertinya Unggun mau jalan. Geni langsung aja. Oh gitu, mari tante. Iya, hati-hati. Brak. Gen. Ya, Geni pun dengan hati kecewa itu pulang dengan hati yang kecewa. Jangankan pacar, sahabat satu-satunya pun kini ia tak punya. Laki-laki perempuan sama saja, sama-sama membuatnya kecewa. Di rumah Banyu, 1 minggu kemudian. Malam ini Banyu baru saja pulang. Wajahnya terlihat lesu. Karena sampai batas waktu saat ini ia belum mendapatkan uang untuk membayar ganti rugi Geni. Dan di rumah Banyu sendiri, Banyu syok. Saat malam ini ibunya tak ada di rumah. Lalu Bening tiba-tiba menelponnya. Mas, ibu di rumah sakit. Alhamdulillah operasi lancar. Ini aku yang jaga nih, tapi ibu masih tidur. Operasi? Iya, mas kesini ya. Ya, tanpa babi bu, Banyu langsung melajukan motornya menuju rumah sakit. Dan singkat cerita, Banyu pun sampai. Mas, gimana kondisi ibu? Dan gimana bisa ibu tiba-tiba saja masuk rumah sakit? Dan siapa yang mengurus semua? Operasi ibu gak mengeluarkan uang sedikit, butuh ratusan juta. Geni, Geni. Iya, saat dia datang, ibu sedang kumat parah dan dia memaksa membawanya dan meminta tak perlu memberitahu mas. Dan ini mas, amplop uang dari Geni, katanya untuk biaya perawatan ibu. Seketika Banyu syok saat Geni mengembalikan amplop yang sempat ia berikan malam itu pada Geni. Mas, kemana? Bening terkejut saat Banyu mengambil amplop dan berlari pergi meninggalkannya. Ya, Banyu meluncur ke apartemen Geni. Banyu penasaran, apa motif Geni bersikap bak pahlawan di depan ibunya. Dan tak lama kemudian sampai. Banyu pun langsung menuju ke lantai 4 dan begitu sampai, ting tong. Cekrek. Mas Banyu, apa maksudmu membiayai ibuku operasi? Dan kenapa kamu mengembalikan uang ini? Oh, santai. Gue cuma gak tega aja mas, lihat ibu lo. Lalu bagaimana aku harus membalas kebaikanmu, sedangkan aku masih menanggung ganti rugi padamu? Gampang. Mari bercinta, semalam saja. Hanya malam ini saja. Maka hutang lo, gue anggap lunas. Hutang uang maupun hutang budi. Seketika Banyu menepis tangan Geni saat menyentuh wajahnya. Kamu homo? Iya. Shh, jangan coba melawan. Ingat penjara. Dan ingat siapa yang menyelamatkan ibu lo. Aku gak minta bantuanmu. Jangan coba-coba berani mukul gue. Karena pasar berlapis-lapis menanti lo. Apa maumu? Aku gak ada waktu. Seketika Geni melepas seluruh pakaiannya dan mencoba menggoda dan mendekat. Ingin sekali Banyu menghajar Geni. Namun banyak sekali yang ada dalam pikirannya yang membuat ia memilih menahan daripada menghajarnya. Dan membalas pun sepertinya percuma. Uang mengalahkan segalanya. Bahkan dapat membeli harga dirinya. Ya, lagi-lagi Banyu menyerah. Rela menginjakan harga dirinya demi sebuah nyawa. Nyawa seorang yang dicintainya, yaitu ibunya. Ya, Geni mendorong Banyu ke ranjang, lalu perlahan-lahan melucuti pakaiannya. Dan entah kenapa, Banyu diam saja. Seketika Banyu teringat Pak Lemah dan Pak Howo. Banyu benar-benar tak pernah kepikiran akan bercinta dengan laki-laki sebelumnya. Dan malam ini harus melakukannya dengan Geni.
Geni membuang semua pakaian Banyu ke lantai. Mas, bagus juga body lo. Gen, aku harap kamu mengurungkan niatmu. Banyu, artinya air. Wajahmu bagai air, Mas. Menenangkan, namun juga menghanyutkan. Dan kamu Geni, artinya api. Ambisius, agresif, dan seenakmu sendiri. Kalau begitu, jangan pernah bermain-main dengan api. Lagi-lagi Banyu ingin menghajar Geni saat Geni kini menciumnya. Namun tetap saja tak mampu melawan. Apalagi saat tangan kanan Geni kini meremas dan memainkan batangnya. Apalagi ketika ciuman Geni turun ke bawah, menghisap kedua putingnya, menjilat lubang pusarnya, hingga kemudian Banyu tak kuasa saat hangatnya mulut Geni memanjakan batangnya. Banyu malu, bagaimana ia yang sebelumnya jijik, namun sekarang malah menikmati. Bahkan yang tadinya hendak memukul itu kini malah justru bergerak, menyentuh rambut Geni dan meremas-remas rambut dan kepala Geni seolah menikmati meresapi. Dan Geni yang melihat Banyu kini pro itu melepas sisapannya, kemudian mencoba mendudukinya, hingga kemudian Geni, kenapa Mas? Tanya Geni sembari bergoyang. Jangan malu Mas, jangan ditahan, ekspresikan saja. Enak kan? Banyu mengangguk malu dan menutup wajahnya dengan bantal. Namun tak lama kemudian, indera penciuman Banyu yang sensitif dan sudah terlatih itu mencium aroma sesuatu. Ya, aroma ini sudah tak asing baginya, aroma hangus sangit. Seketika Banyu membuka wajahnya. Geni, apa kamu mencium sesuatu? Aroma apa? Aroma tubuh Mas. Geni, hentikan. Aku serius. Keluarin punyaku. Nanggung Mas, punya Mas masih keras. Masa baru masuk udah main keluarin aja? Mas masih enak kan? Iya, tapi aku mencium aroma hangus. Apa kamu ada menyalakan sesuatu? Dan lupa mencabutnya? Gak ada Mas. Seketika lambat laun, Geni juga mulai menciumnya. Aromanya semakin kuat. Iya Mas, mungkin ada orang bakar sampah. Di belakang apartemen kan ada kebun. Tapi Gen, seketika lampu padam, lalu lambat laun terdengar suara teriakan orang-orang berlarian. Disusul munculnya cahaya merah yang terlihat dari jendela. Suasana kamar mulai terasa panas. Asap, teriak Geni yang melihat asap hitam mulai masuk ke jendela kamarnya. HP Banyu berbunyi. Nyu, ada kebakaran di apartemen dekat pasar. Sial, Pak, aku di dalam apartemen. Tolong aku Pak. Tut. Seketika HP Banyu mati. Ada apa Mas? Geni, hentikan. Apartemen ini kebakaran. Kita harus melarikan diri. Nanggung Mas. Punyaku udah layu. Masih enak kok, masih kerasa. Nunggu gue yang cerot dulu ya, ucap Geni menggoyang hebat. Cepat. Gak ada waktu lagi. Kamu sudah gila. Keras lagi Mas. Banyu yang tak tahan itu menggenggam pinggang Geni dan menaik turunkannya. Lidah api terlihat mengintip di balik jendela. Panas mulai terasa memanggang keduanya hingga kemudian cerot. Wah! Ledakan api tiba-tiba saja menyambar keduanya. Tubuh keduanya mulai terpanggang, sementara keduanya tak dapat beranjak dari ranjangnya menyelamatkan diri. Karena keduanya dikepung api dan bantuan tak kunjung datang. Gawat, nafas keduanya sudah tak kuat menahan gas beracun. Mas, maafin gue. Suara damkar terdengar, tapi terlambat. Kita tinggal menuju malaikat maut menjemput. Kaki gue kebakar. Mas, kaki gue. Ya Allah, kalau memang ini sudah waktuku, ampuni aku ya Allah. Baru seperti ini saja, hamba tak sanggup, apalagi menerima siksa api neraka, ucap Banyu. Ampuni gue ya Allah, gue gak sanggup. Gue berjanji, kalau gue dikasih kesempatan hidup, gue mau tobat dan kembali ke jalan yang lurus. Gue janji,
Nggak akan melakukan kesalahan yang kedua kali. Berikan kesempatan gue ya Allah. Ma, Pa, sepertinya Allah akan mempertemukan kita. Ampun, panas. Ampun. Seketika bola api menyambar wajah Geni. Keduanya pun terpanggang di dalam apartemen dengan kondisi berpelukan. Dan di luar apartemen sendiri, kru pemadam kebakaran masih kesulitan memadamkan api. Api menjalar begitu cepat. Pak Lemah dan yang lain panik, apalagi hanya tinggal Banyu yang masih di atas. Sedangkan api sudah menyelimuti gedung bagian atas. Rasa-rasanya selang hidran tak mampu sampai ke atas. Ditambah angin yang cukup kencang dan sedikit menyulitkan pemadaman. Hingga kemudian hujan deras tiba-tiba saja mengguyur. Alhamdulillah. Nyu, sabar Yu. Bapak datang Nyu. 1 minggu kemudian. Ya, 1 minggu kemudian di rumah sakit, Geni perlahan membuka mata. Rasanya wajahnya terasa aneh. Dan betapa terkejutnya saat mendapati tubuhnya bak mumi dengan perban dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan tak lama kemudian, seorang dokter masuk lalu memberitahukan jika wajahnya cacat akibat api yang membakar wajahnya. Jujur Geni syok, namun mencoba tetap tenang dan menerima cobaan ini. Masih hidup saja, ia tak percaya dan begitu mensyukuri. Geni juga sudah berjanji, jika dikasih kesempatan lagi, Geni akan bertobat kembali ke jalan yang lurus. Ya, Geni akan menepati itu. Geni menyadari jika ini pelajaran dan azab baginya karena menyalahi kodratnya. Seketika Geni mengingat Mas Banyu. Apa mungkin dia sudah... Pagi, Gen. Seketika Geni terkejut ketika melihat Mas Banyu dengan memakai kursi rodanya, juga dengan perban di tangan dan kakinya menghampirinya bersama dengan Bening dan juga ibunya. Mas, maafin gue ya. Sudahlah, lupakan apa yang sudah terjadi. Bu, ibu sudah sehat. Berkat kamu. Sabar ya nak, ini ujian. Kamu gak sendiri. Mulai sekarang, anggap ibu-ibumu juga. Mulai sekarang kita keluarga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Geni, teriak bibi dan pamannya yang baru datang dari Singapura dan langsung menangis melihat keponakannya seperti ini. Satu ruangan pun menangis terseduh-seduh. Baik Banyu dan yang lain meninggalkan ketiganya mengobrol. Hingga kemudian seorang perempuan cantik yang pernah Banyu lihat di apartemen Geni masuk. Geni, Unggun. Nah Unggun, sapa Bibi dan Unggun menghampirinya. Kalian ngobrol berdua. Bibi sama paman akan ngobrol dengan Banyu dan keluarganya. Ya, keduanya pun mengobrol berdua. Apa lo masih mau berteman dengan orang cacat seperti gue? Lalu, apa lo masih menyimpan cincin yang sempat gue balikin? Wah, seketika Unggun terkejut saat melihat 2 cincin couple yang masih melingkar di jari Geni. Dan cincin maupun jari Geni adalah bagian tubuh yang tak tersentuh luka bakar sama sekali. Mungkin ini suatu pertanda jika ia harus kembali ke kodratnya mencintai seorang wanita. Seketika Unggun mengambil satu dari cincin di jari Geni dan memasangkan kembali sendiri di jarinya sendiri. Apa maksud lo? Pakai nanya, will you marry me? Emangnya lo mau punya suami cacat, buruk rupa? Buruk rupanya aja kan, hatinya enggak. Kalau lo masih suka cowok, berarti gak cuma buruk rupa, buruk segalanya. Janji. Lalu bagaimana dengan teman kecil lo yang ganteng itu? Dia emang teman kecil gue, tapi lo teman hidup gue. Makasih ya. 1 bulan kemudian, suara mobil damkar melaju kencang. Banyu mencoba menerobos dan menyalip juga mengklakson beberapa kendaraan-kendaraan yang tak mau minggir dan tak mau mengalah. Apalagi ini darurat. Apalagi lokasi kebakaran cukup jauh dari kantor pemadam dan dibutuhkan efisiensi waktu agar cepat sampai tujuan. Hingga kemudian dari arah samping semua mobil sport tiba-tiba saja muncul dari arah pertigaan, memepet mobil damkar dan mengklaksonnya. Ya, mobil itu mobil Geni. Namun begitu sunroof terbuka, seorang cowok tampan yang tak dikenalnya tersenyum.
Lalu mobil itu membantu membuka jalan agar pengendara lain minggir dan mobil damkar bisa lewat dengan lancar. Banyu tak menyadari jika cowok tampan itu adalah Geni yang baru saja operasi wajah di Singapura. Kini wajahnya tak cacat lagi. Namun Banyu tak menyadari, dan Banyu baru menyadari saat Geni memberinya isyarat dengan tangannya. Masih ingatkah kalian jika sebelumnya Geni mengacungkan jari tengahnya mengejek Banyu? Kini Geni mengangkat kedua tangannya membentuk huruf love, lalu berteriak sebelum akhirnya mobilnya belok. "Mas, gue ke rumah lo. Tunggu aku." Ya, keduanya pun kini berakhir menjadi keluarga. Happy family, happy ending.